yang kalau di Mekah itu ibadah saudara-saudara muslim itu, kalau ke Mekah kan itu ada batu apa? Haji, Hajar Aswad. Ya, batu Hajar Aswad. Itu kira-kira Bang Suma secara singkat saja sejarahnya bagaimana itu ada berdiri di sana dan mengapa setiap muslim yang ke sana itu dia punya kerinduan untuk menyentuh batu itu. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian pernah melakukan hal yang sama, menyentuh batu tersebut sehingga ditengok oleh sahabatnya. Jadi ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, di dalam Islam itu diceritakan di beberapa riwayat terkait pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu-batuan dari surga. Batu ini kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian, ya seperti itu. Oke, kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan Bang Suma bahwa batu-batu itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, kalau dalam Kristen kami sebut Abraham, untuk membangun sebuah Baitullah, Ka'bah di sana Ka'bah di sana. Artinya itu tidak bisa terlepas dari sejarah kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat, kan? Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat, kan? Dia juga mengimani bahwa Abraham itu adalah nabi terdahulu mereka, nabi nenek moyang mereka. Jadi kepemilikan untuk batu susah sekali saya bilang. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apakah juga diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa itu juga bagian dari mereka atau hanya diklaim oleh orang Muslim? Karena kalau dilihat dari penjelasan Bang Suma bilang tadi itu pemberian malaikat Jibril kepada Ibrahim dalam ya, jadi kalau kita lihat sejarah dan hadits juga, Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail yang ke Mekah. Sementara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ishak itu ke Palestina. Jadi masing-masing anak ini diberikan warisan. Satu yang ke Palestina, satu yang ke Mekah. Nah, Ishak juga ada batu tugu buat dia, yang kami sebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan tembok ratapan. Situ juga ada batu. Nah, sedangkan di Mekah itu ada Hajar Aswad ini yang kami imani. Karena memang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Yehezkiel 28 nomor 13, di situ dikatakan begini: engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krispars, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan seterusnya. Jadi surga itu yang banyak batu-batuan. Sedang diterangkan kemudian di dalam hadits Rasulullah yang diceritakan kemudian Tirmizi, itu adalah batu dari surga yang diberikan kepada Abraham sebagai cenderamata untuk Nabi Ismail, gitu. Oke. Terima kasih Bang Suma, jelas ya data sejarahnya. Terus yang saya pertanyakan tadi, mengapa saudara Muslim itu biasanya sampai berdesak-desakan untuk menyentuh batu itu? Apa makna teologinya di sana, Bang Suma? Oke, jadi gini, umat SAW itu diberitakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika mereka kemudian menginginkan keselamatan, ingin dosa-dosanya dihapuskan, dan ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit, ajarlah melakukan apa yang kamu lakukan. Fattabi'uni. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menerangkan bahwa kedatangan kan umatnya, wa yuzakkihim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad itu, nah, salah satu cara mensucikan manusia adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Dari manusia itu punya dosa harus dihapuskan.
Nah, cara untuk menghapuskan dosa adalah mentaati perintah. Salah satu perintah adalah mengusap batu Hajar Aswad. Jadi bukan batunya yang menghapuskan dosa, tetapi melaksanakan perintahnya. Yaitu misalnya saya di Indonesia, saya kemudian datang dari Makassar ke Jakarta, Jakarta nyebrang sampai ke Arab sana untuk menyentuh batu itu. Perbuatan saya, pengorbanan saya, waktu, tenaga, pemikiran, materi yang saya keluarkan kemudian untuk menyentuh batu itulah yang menyebabkan saya mendapatkan upah penghapusan dosa. Sama seperti ketika saya bekerja. Saya bekerja mengangkat batu, memindahkan batu itu ke atas mobil truk. Saya mendapatkan upah duit. Bukan duit yang memberikan saya, bukan batu yang memberikan saya upah, tetapi pekerjaan saya menyentuh batu itu dan memindahkan batu itu ke mobil truk, itulah yang mendatangkan rezeki buat saya. Nah, sama seperti di Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ketika kemudian batu itu menyentuh mulutnya, maka dosa-dosanya dihapuskan. Coba Anda baca. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkali Elohim Tuhanmu. Nah, kesalahan saudara Kristen. Oke, Bang Suma, jadi intinya di sini Bang Suma bukan objeknya ya, tetapi lebih kepada perbuatan. Lebih kepada prosesnya ya. Ya, proses Usahanya. menyentuh, usaha untuk menyentuh. Sama seperti sedikit lagi, sama seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ya. Bakarlah tainya, kulitnya dan dagingnya sebagai penebusan dosa. Jadi ketika dikatakan dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi, kulitnya, dagingnya dan juga tainya untuk kebakar. Sebab itulah korban penghapus dosa. Kan boleh saya katakan kalau pemikirannya, oh ternyata tai sapi bisa menghapuskan dosa. Padahal bukan tai sapinya, tapi upaya membakar tai sapi, kulitnya dan juga dagingnya itulah yang menghapuskan dosa. Pekerjaan melakukan perintah Tuhan itulah yang kemudian menghapus dosa. Sama seperti kami membuang duri di jalan. Itu menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapus, tapi upaya membuang duri itulah yang menghapuskan dosa manusia. Seperti itu. Iya ya, Bang Suma ya. Karena banyak Siap. saudara-saudara ya. Saya di Iya. Kristen melihat bahwa itu semacam bentuk ya penyembahan berhala. Iya, kalau dilihat dari sisi itu ya sama. Kami juga kalau melihat kemudian orang yang mencium patung Yesus itu juga berhala pastinya. Ya. Tapi mungkin ada nilai-nilai yang saya Ya, tidak ada tahu nilai-nilai. apa maksudnya. Nah, gitu dia maksudnya. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Menarik ini Bang Suma, salib simbol kutub. Pasti punya Iya. dasar Bang Suma ini kasih naik tema seperti ini. Mungkin bisa jelaskan ke saya yang Nasrani mengapa Bang Oke, Suma angkat tema ini. Salib simbol kutub pasti ada dasar-dasar yang kuat. Oke, baik. Yang pertama, Imamat 1:2. Di situ diceritakan kemudian bahwa katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, maka hendaklah kemudian mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu kepada orang Israel. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Untuk melakukan penebusan dosa. Tidak pernah berubah menjadi manusia. Cerita punya cerita. Ada kejadian di dalam Bible. Upaya-upaya orang Yahudi membunuh sosok yang bernama Yesus. Karena cemburu. Karena faktor politik dan ekonomi yang mendasari mereka sehingga mereka berkomplotan kemudian untuk membunuh Yesus tersebut. Di dalam kitab saudara, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 jelas terurai di sana. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat pokoknya, semua ahli Taurat berkumpul sepakat membunuh Yesus demi supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk dosa. Bukan untuk dosa. Nah, kemudian Matius 26 nomor 4. Yesus ingin dibunuh dengan cara tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Pokoknya Yesus ini disepakati untuk dibunuh apapun caranya demi untuk mereka bebas dari perbudakan Romawi supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya kenapa Yesus ingin dibunuh. Tak ada karena dosa. Iya. Nah, kemudian terjadi proses. Paulus 30 tahun lebih setelah terjadi tragedi penyaliban menulis sebuah surat. Nama suratnya Galatia. Di bab 3 nomor 13 dikatakan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Sedangkan yang tertulis yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang terurai di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu nggak boleh. Berarti menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena dia mengutip Ulangan 21. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh. Berarti salib ini apa? Simbol kutuk. Karena Paulus sendiri mengatakan, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu di atas salib itu kutuk dia menjadi kutuk. Dan Ulangan 21 nomor 22-23, salib itu simbol kutukan Tuhan. Oleh saudara Kristen kemudian justru salib dijadikan sebagai simbol keselamatan. Jadi kebalik. Tuhan menyalib orang karena orang itu dikutuk. Ulangan 21 nomor 22-23. Paulus mengiyakan. Galatia 3 nomor 13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Berarti salib itu kutuk. Kenapa kutuk dijadikan simbol keselamatan? Itu loh, silakan. Lalu bagaimana Muslim melihat? Oke, mungkin kita sepakat bersama bahwa sejarah penyaliban itu ini ada ngelek kayaknya. Istilahnya penjahat kelas kakap, di atasnya lagi penjahat ya. Saya bahasakan sederhana seperti itu Bang Suma. Orang-orang yang tidak bisa lagi ditolerir kesalahannya. Jadi, lalu bagaimana dengan Muslim melihat sejarah perjalanan kehidupan Nabi Isa ketika kan tadi Bang Suma bilang banyak orang yang kecemburuan sosial terjadi kan ketika Yesus hadir. Iya. Sehingga banyak orang bersepakat untuk membunuh dia. Lalu dalam pengetahuan saudara Muslim, bagaimana kisah kehidupan jaringan ya? Terjadi kecemburuan sosial itu? Bagaimana bagaimana Ibu Mary bisa geser dulu nggak? Ibu Mary dengar suara saya nggak? Bisa geser dulu. Jaringan Ibu Mary kurang baik, jadi Bunda tidak menerima dengan baik. Geser dulu ya. Ya. Ya lanjut. Sudah. Ya. Iya. Saya boleh jawab? Sudah bisa Bang Suma? Boleh. Ya. Sudah ditangkap sudah. Pertanyaan saya. Iya. Iya. Oh, ya. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada Bani Israel, pada kaumnya, lalu membawa bayinya. Fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam kemudian menunjukkan anaknya. Mereka berkata, kemudian orang Yahudi ini berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Kan ditanya, kenapa kamu hamil? Padahal kamu ini adalah keturunan Harun. Kamu ini saudaranya Harun. Kamu keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan seorang yang buruh peringai. Ibumu juga bukan seorang pesina. Kamu kok bisa hamil? Kok kamu bisa punya anak? Apa kata Maryam? Kau tanya aja sendiri kepada anakku. Orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami harus berbicara kepada anak bayi? Di dalam Al-Quran dikatakan, anak bayi itu berbicara, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa membela ibunya. Kalau di Bible tidak ada pembelaan sekalipun yang dilakukan oleh Yesus kepada ibunya. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu di dalam Bible. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa membela ibunya. Ini Abdullah. Jangan kau ganggu ibuku. Aku ini adalah orang yang suci. Ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab. Dan Tuhan juga menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka.
Lalu dia katakan apa? Anak bayi ini berbicara, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang menyatakan perkataan yang benar yang mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Nabi Isa, mereka kemudian semakin memperlihatkan kedegilan kebenciannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besar, memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lumpuh berjalan, penyakit sampar sembuh dan seterusnya. Malah dituduh sebagai pelaku sihir. Tidak pernah mereka ini melihat Yesus itu, Nabi Isa ini adalah sesuatu yang benar. Karena dia, menurut mereka, dia berasal dari anak haram, kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi hebat kali orang ini? Akhirnya, pengingkaran dan penolakan terhadap Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Nabi Isa ini semakin kuat. Dan kalau Nabi Isa semakin kuat pengaruhnya, maka orang-orang di luar daripada mereka akan datang merampas tempat mereka. Apa yang terjadi? Kesepakatan mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak jadi dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Selesai cerita. Nabi Isa kami tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Yang mati, yang disalib adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik di sini, saudaraku, yang menarik, ternyata di dalam Bible yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kalau saya tanya nih orang Kristen, mau lulusan apapun dia, pastor, pendeta, aku tanya, Pak Pendeta, tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Kata mereka, tak ada dosanya. Loh, kalau begitu bukan dia yang mati di atas tiang salib. Karena yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini melakukan dosa. Oh, tidak ada dosanya Bang Suma. Lalu, dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Wah, nggak nyambung. Dalil di Bible mengatakan, orang yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Paulus memberikan petunjuk itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21. Ternyata di Ulangan 21, yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang dikutuk. Sedangkan yang dikutuk menurut Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Sedangkan di tradisi Kristen yang menerima suap adalah Yudas. Kira-kira ada gambaran tidak Bang Suma, siapa itu orang yang menurut ini, kita berbicara menurut versi Islam, yang menggantikan Isa, karena kan terjadi kecemburuan sosial singkatnya seperti itu, lalu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke sorga, dan penggantinya lah. Kira-kira ada bayangan dalam Muslim, kira-kira siapa yang menggantikan orang itu? Kalau di Islam dikatakan wama qataluhu. Ada data jelasnya begitu? Tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Akan tetapi yang menggantikan Nabi Isa itu dituduh dengan tuduhan yang hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh ini. Mereka tidak yakin. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus berkata dia hidup, tetapi orang lain mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Nah, di dalam Markus 16:12 juga diceritakan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain kepada dua orang muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk rupa yang lain? Kan tidak ada. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tak ada yang memastikan. Markus tidak pernah bertemu Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Tidak pernah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ini adalah Yesus yang dalam bentuk rupa lain. Dari mana dia tahu? Berarti Al-Quran betul. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka bunuh. Mereka nggak yakin.
Nah, makanya sederhananya begini. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang suci. Itu diterangkan di dalam surah Maryam ayat 19. Itu jelas. Artinya, beliau dikatakan li'ahabalaki gulaman zaqiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Ini Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible, Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Sedangkan yang digantung adalah manusia yang dikutuk. Ini siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ini siapa ini yang melakukan hal ini? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, jelas sekali dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, siapa yang fasik ini? Kita baca kemudian di kitab Amsal 17 nomor 27, yang disebut orang fasik di sana adalah orang yang menerima suap. Saya bacakan Amsal 17 nomor 23. Siapa orang fasik ini? Orang fasik adalah mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti kalau kita mengartikan Amsal 21:18, Yudas dipakai tebusan untuk Yesus, dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Yudas dipakai ganti sebagai tebusan kepada Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Al-Quran betul, pengakuan Yesus betul. Yang salah Kristen, karena menyembah orang yang digantung terkutuk di atas pohon disalib. Makanya coba saudara saya ini, coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Oke, Apa kata Yesus? saya potong. Silakan. Saya potong Bang Suma, maaf. Aku tidak akan mengenal engkau. Maksud di situ Bang Suma, dalam konteks itu kan ini ayat juga yang sering dipakai oleh apologet Islam untuk menjelaskan. Iya. Saya menerima penjelasan yang tadi itu sangat sinkron. Oke. Saya mencoba menarik benang merahnya, saya menyimak secara mendalam, dan saya ini walaupun kita tidak bisa langsung mengklaim, tetapi ini dari penjelasan Amsal ke apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mendekati dengan Yudas, ya, mendekati dengan Yudas, karena pada saat itu hanya Yudas lah yang menerima suap, itu mendekati, tapi kita juga tidak bisa mengklaim apakah itu betul-betul Yudas. Nah, soal yang Bang Suma menjelaskan ke saya tentang ini pemahaman iman saya itu adalah konteks di mana memang Tuhan berteriak, bukan orang yang ibadah tiap hari di gereja, orang yang ibadah ini dalam konteks iman Kristen, bukan orang yang tiap hari ibadah di gereja yang berteriak Tuhan Tuhan aku mengenal Engkau, atau orang yang mengatakan saya beriman, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak. Jadi ini lebih kepada konteks Yesus mengatakan berbuat kasih lah, jangan banyak ngoce bilang saya percaya dia tapi tidak ada perbuatan baiknya. Itu yang saya tahu, bukan artinya bahwa di situ konteksnya kalau dilihat yang melakukan kehendak Bapakku, bukan berarti bahwa di situ penyangkalan Tuhan Yesus bahwa saya tidak mengakui engkau sebagai muridku. Itu yang saya pahami sih Bang Suma dalam konteks Matius 7 itu lebih kepada bukan orang yang teriak-teriak, ya, berteriak-teriak bahwa saya percaya Tuhan, tetapi lebih kepada perbuatan baik orang yang melakukan seperti. Dan saya rasa semua agama punya hal yang sama ya Bang Suma, bahwa bukan hanya kita katakan kita Islam atau kita Buddha, kita Hindu, kita Konghucu, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Saya lebih kepada itu sih Bang Suma. Saya tidak mau berdebat di ayat itu. Makasih. Oke. Kalau saya sederhananya gini. Kan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang duduk di tempat yang istimewa. Bahkan Kristen mengistimewakannya menjadi Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, pertanyaan saya, kehendak Bapak itu menyembah Yesus atau kehendak Bapak menyalib Yesus? Itu tertulis di mana? Di dalam
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Itu hal yang dibenci. Berarti Bapak berkehendak jangan bunuh Yesus. Keluaran 23 ini nomor 7 nomor 8. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Itu kehendak Bapak. Dan kalau secara garis besar, ya, kehendak Bapak ini ibadah Minggu atau ibadah Sabtu. Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi. Kehendak Bapak masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja. Kehendak Bapak ini menyembah Yesus atau menyembah Bapak yang di surga. Semua dilanggar. Makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah di baraku." Setuju di situ. Dan Iya, kenapa apa? dalam Matius konteks 7 ini, kalau kehendak Bapa dari seluruh Bible kan besar lagi maknanya Bang Suma, tapi maksudnya kehendak Bapa dalam konteks Matius 7 ini itu lebih kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa dialah ahli Taurat, dialah yang paling labelnya saja mereka para ahli Taurat, tetapi selalu mendiskriminasikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya istilahnya tidak bisa diterima di masyarakat menurut orang-orang Yahudi. Itulah yang mereka diskriminasikan. Jadi kalau kehendak Bapa secara luas memang besar maknanya Bang Suma, tapi dalam konteks Matius 7 yang saya pahami di sini teguran keras Oke. Budi yang Sekarang mengklaim dirinya begini. serba tahu tentang Taurat tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu Bang Suma. Gurunda izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Daeng Handi mau naik, moderator dinaikkan dulu ya. Fadol Gurunda, mohon maaf lanjut. Di Matius 7 ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya, bukan dengan orang Kristen, Iya. bukan juga dengan orang Islam. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kehendak tentang Bapa hal itu, menghakimi, karena di situ kan konteksnya ya, orang Yahudi paham kehendak Bapa itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kalau kehendak Bapa, perjanjian lama. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama berarti yang dimaksud di sini adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku, melainkan dia yang melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat inilah yang dikenali oleh Yesus. Muncul Kristen ikut-ikutan yang bukan penganut Taurat, manggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai namanya. Sehingga Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti, aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka ini bukan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah melakukan hukum Taurat. Makanya di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus berkata apa? Jangan kau mengikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka berkata tentang hukum Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti hukum Taurat itu harus dipraktekkan. Sedangkan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dalam Efesus 2 nomor 15. Berarti yang dimaksud Yesus di sini yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Makanya dalam Ulangan 4 apa kata Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman yang kusampaikan kepadamu. Ya, Ibu Mary. Ya Pak. Lagi menyimak, lagi loading. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini mengatakan hukum Taurat sama seperti ketika dia berkata di dalam Matius 5 tadi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Ini kalau kita sikapi dengan akal sehat. Yesus berbicara kepada Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa tempat terhina itu? Neraka. Berarti tidak boleh menghilangkan. Nah, sedangkan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, menghilangkan hukum Taurat, mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia kembali untuk ke Yerusalem setelah dia mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat? Apa yang Paulus lakukan? Coba saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat. Coba. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, moderator jangan naikin dulu Kristen yang lain ya. Pertemuan Paulus dan Yakobus di Yerusalem. Ya, betul. Coba baca sampai nomor 26.
Apa yang Paulus lakukan di situ? Bertaubat. Gila. Ayat 15 sampai ayat 26. Ada yang bisa bacakan? Supaya teman-teman yang lain dengar. rumah. Seorang yang bernama. Ayat berapa, Guru Nda? Ya, dari 15 sampai nomor 26. Coba teman-teman yang lain dibacakan biar saudari kita ini dengarkan. Bagus kalau didengar. Hei, Surat berapa, Guru Nda? Kisah Para Rasul 21. Izin ya, ada Pak Adwin ini nanti juga direspon, dia mau memperkuat Islamnya, diusir dari keluarganya, dia mau salat ulang Pak Juma. Ya ini Adwin, nantilah habis ini. Kau stay di sini Adwin. Siap. Oke. Siap. Lanjut Ya, dulu. siap, Bang, siap. Kisah Para Silakan. Rasul 12. Bang Suma Gimana? orang 21. Alamak, gimana? pecat asistennya itu Bang Suma lama sekali. Menceritakan bahwa Paulus pergi bersama 4 orang dan melakukan upacara penyucian diri bersama mereka pada keesokan harinya. Kemudian Paulus dan keempat orang tersebut masuk ke bait Allah untuk mengumumkan. Tidak bisa jadi dosen ini. Jadi gini, makasih Kang. Sesudah beberapa hari lamanya Mana tinggal di dia baca Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, dia dari Siprus. Dan sudah lama menjadi murid, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka yang beribu-ribu ini mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, apa yang terjadi? Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitakan, bait Tuhan untuk memberitahukan bahwa bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Tuh, Paulus bertobat. Paulus kembali ditahirkan, beliau kembali dibaptis, dikembalikan, ditahirkan, disucikan. Lalu Paulus kemudian mempersembahkan persembahan. Persembahan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika dia mempersembahkan? Hewan. Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur kemudian mendengarkan tentang Paulus mengajarkan supaya tidak bersunat, apa kata imam-imam? Segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus mengikuti. Berarti Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Itu fakta. Itu tertulis di Bible. Berarti yang terjadi selama ini, Paulus memprank orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Sedangkan orang Romawi juga punya kepentingan. Apa itu? Mereka harus melanjutkan ritual kepercayaan nenek moyang. Apa itu? Pesta Minggu, Natalan, nyembah kepada Tuhan dewa-dewa mereka. Maka Yesuslah dijadikan sebagai Tuhan dewa mereka kemudian. Diterimalah surat-surat Paulus. Itulah yang terjadi. Makanya orang Yahudi menganggap orang Kristen ini bidat, najis, tama. Orang yang najis, orang Kristen ini dianggap Abu Dasoroh. Mereka adalah orang-orang di luar daripada pemahaman Yahudi, orang yang sesat. Begitu ceritanya. Islam, datanglah Islam untuk meluruskan ajaran Nabi yang dibengkokkan. Seperti itu adanya. Begitu saudariku. Lanjut, Bang Handi silakan.
Allahu Akbar. Ikhwan Pilah ini Komal kelap-kelip di tap-tap ya. Jangan sampai rungkat Ikhwan Pilah. Kelip-kelip. Lanjut, Daeng. Daeng Handi silakan. Solusi dulu sama dari hati dulu. Belum. Oke, Bang Suma, terima kasih. Siap. Bang, Iya. Iya, gimana? Sinyalnya bermasalah Ibu Mary. Bang Suma asli mana, Bang Suma? Saya orang Makassar. Kita iya Oh, orang Toraja. Toraja. Ah, susisia ki pale. Susi yang bisa tahu. Arumi. Saya dari Toraja, Bang Suma, Bangkendek, berdomisili di Makassar. Sangala. Iya, orang Toraja itu pintar, baik, sabar. Apalagi orang Makale. Wih. Iya, serius orang Toraja itu sabar, baik, santun. Mereka itu Kecuali Pak santun. Bom. Apalagi kalau tidur Pak sabar Bom itu sekali. campuran. Pak Bom campuran dia. Kalau orang Toraja itu sabar. Saya besar di kalangan orang Toraja. Pantas Banyuma kalau malam pakai sarung. Kalau saya orang Toraja yang besar di kalangan budaya Makassar, Bang Oh, Suma. iya. Iya. Meriati ini masih Kristen kah? Kristen. Katolik berarti ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Iya. Enggak ada rencana Meriati. Ada rencana enggak? Rencana apa nih, Bang? Rencana menikah. Pasti ada lah. Rencana. Ya, lanjut bertanya lagi Bu Mary. Silakan. Keluarin semua undang-undangnya. Masih dipikirkan, Bang. Iya. Kalau konsep ketuhanan di Muslim itu saya nggak usah pertanyakan lagi, Bang, karena saya sudah. Nggak paham. Iya, tinggal yang saya ini, yang saya lagi teliti tentang bagaimana keberadaan Nabi Muhammad ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga diskusi ini bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki jalan kebenaran menuju surganya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.